Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua yang Pak Heru Cahyo. Pak, apa kabar? Baik, sehat. Alhamdulillah. Yang kami hormati Ketua Bawaslu Kota Tegal. Halo Pak Akbar, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Dan yang kami hormati pimpinan Bawaslu Kota Tegal, Ibu Nurbaini. Halo Ibu, apa kabar? Kabar baik, Mbak. Alhamdulillah. Ya. Dan satu lagi pimpinan dari anggota Bawaslu Kota Tegal, Bapak Wiwoho Kertarto. Halo Bapak Wiwoho, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Ria, dan juga sama kondisinya untuk teman-teman serta SKPP seluruhnya. Dan yang kami cintai, teman-teman SKPP yang telah bergabung bersama kami di siang hari ini pada tanggal 10 Juni 2020. Teman-teman, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bertatap muka secara daring, walaupun kita tidak menutup kemungkinan kita bisa berkomunikasi di masa pandemi ini. Nah, untuk acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan Indonesia Raya. Bawaslu. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas
beranjak ke acara diskusi kita pada siang hari ini, rekan saya, di samping saya itu Mas Dhani, akan membacakan tata tertib dari diskusi daring bersama Bawaslu Kota Tegal dan akan mengabsen sesuai yang sudah hadir pada siang hari ini. Dipersilakan. Terima kasih Mbak Ria. Berikut saya bacakan informasi dan tata tertib web diskusi SKPP daring. 1. Web diskusi daring dilaksanakan hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 pukul 14.30 WIB. 2. Peserta yang dinyatakan lolos ke tahap diskusi daring wajib mendownload aplikasi Zoom Cloud Meeting. 3. Peserta akan diabsen oleh Bawaslu Kota Tegal sebelum dan sesudah diskusi. 4. Peserta mencantumkan nama dalam login aplikasi sesuai dengan nama pada saat mendaftar SKPP daring. 5. Peserta wajib menonaktifkan suara dan mengaktifkan visual saat diskusi, dan jika ingin bertanya dapat melalui fitur chat Tegal. Penilaian berupa angka maksimal adalah 10. Kriteria penilaian sebagai berikut. A. Absensi sebelum diskusi 2 poin. B. Peserta bertanya 3 poin. C. Peserta aktif diskusi 3 poin. Dan D. Absensi setelah diskusi 2 poin. Peserta yang dinyatakan lolos jika memenuhi 4 poin. Selanjutnya saya akan absen peserta SKPP daring Kota Tegal. Sebelumnya mohon aktifkan mikrofonnya dan nanti bilang hadir ketika dipanggil namanya, G. Kita lanjut saja untuk pengabsenannya, yaitu sampai ke Lia Marsolia. Lia Marosalia. Hadir. Hadir. Mas Al-Adi Mulyanto. Mas Al-Adi Mulyanto. Hadir. Hadir. Terima kasih. Mustafa Abdullah. Pemutaran ada ya. Naufi Indri Kusuma. hadir. Ya, terima kasih. Nizar Ahmad Hoiri. Yang ada. Rahman Ade Permana. Rosidi. Selanjutnya Rodoh Kalimatus Zuhro. Hadir. Ya, terima kasih. Yuliana Puspitasari. Hadir. Oh ya, terima kasih. Kemudian ada satu poin penting untuk para peserta SKPP yang perlu diperhatikan. Untuk peserta yang memperoleh nilai 22 sampai 243 poin masih diberi kesempatan untuk tetap melakukan pembelajaran audiovisual hingga perolehan nilai memenuhi syarat ambang batas, yaitu 245. Jadi untuk teman-teman yang belum mencapai ambang batas masih bisa melakukan pembelajaran audiovisual dan mengerjakan soal-soal yang ada di tiap topik dan materi. Sampai dengan Saya tanggal belum dipanggil 15 Juni moderator. tahun 2020. Bagaimana? Saya belum dipanggil. Atas Irfan. Oh, Irfan. Udah. Sudah. Oh, sudah. Tadi udah. Oh ya. Untuk memasuki acara yang selanjutnya ya. Tadi mungkin ada kendala di PC moderator, suaranya tidak masuk ke room ini. Selanjutnya yaitu pemutaran video dari Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan, sahabat-sahabat yang saya hormati, saya cintai, khususnya sahabat-sahabat rekan-rekan peserta sekolah kader pengawasan pemilu
melalui media daring bersama Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Kabupaten Kota. Pada kesempatan ini, yang pertama tentu kami menyampaikan ucapan selamat terlebih dahulu kepada rekan-rekan sekalian, karena sampai dengan hari ini masih bertahan, masih bersama Bawaslu untuk mempelajari mengenai pengawasan pemilu. Sahabat-sahabat semua adalah orang-orang yang terbukti telah mampu bertahan dari sekian banyak materi yang harus didalami, dipelajari. Kurang lebih ada 50 audiovisual yang harus dilihat dan dipelajari oleh rekan-rekan semua, dan itu tentu tidak ringan ya, karena membutuhkan kemauan, membutuhkan kesadaran, membutuhkan juga konsentrasi untuk melihat, mempelajari, dan kemudian mencoba untuk memahami. Nah, sahabat-sahabat, rekan-rekan yang saya hormati, tentu selain ucapan selamat juga ucapan terima kasih. Tidak semua orang kemudian bersedia dan mau untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan semacam ini, dan sahabat-sahabat semua membuktikan menjadi bagian kecil ya, dari bagian dari warga kita yang bersedia untuk menjadi volunteer atau untuk menjadi kader-kader pengawasan. Harapan kami ke depan tentu nanti sahabat-sahabat semua adalah calon-calon penggerak, adalah calon-calon dari kader yang akan mempertahankan, merawat, mengembangkan demokrasi di negara yang kita cintai. Sahabat-sahabat semua, rekan-rekan yang saya hormati, kegiatan berikutnya setelah kita mempelajari audiovisual adalah berdiskusi bersama, masih melalui media daring. Kan situasi hari ini tidak memungkinkan kita untuk bercakap-cakap secara langsung, untuk bertemu secara fisik, tapi saya yakin bahwa meskipun perjumpaan ini terbatas melalui media daring, tetapi tidak mengurangi makna, tidak mengurangi semangat kita ya, untuk melanjutkan apa yang sudah kita awali kemarin. Dalam kegiatan diskusi nanti kita berharap apa saja yang telah dipelajari oleh rekan-rekan sekalian itu dapat dikembangkan, dapat didalami lebih lanjut dalam kegiatan diskusi. Silakan ditanyakan poin-poin yang mungkin kemarin kurang jelas, atau bisa jadi rekan-rekan menemukan hal-hal yang baru yang itu perlu didiskusikan dengan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Silakan nanti itu dikembangkan dalam proses diskusi. Sekali lagi selamat atas daya tahan rekan-rekan sekalian, selamat atas kemampuan untuk tetap berjuang bersama, dan ucapan terima kasih karena tetap menjadi bagian dari kader pengawas pemilihan umum. Matur nuwun, selamat berdiskusi, selamat berdebat jika diperlukan. Semoga ke depan demokrasi di negara kita akan semakin baik. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita dengarkan ucapan selamat, dan tak lupa pula kami ucapkan selamat kepada 20 peserta SKPP yang telah lolos ke tahap diskusi daring, yaitu telah melakukan pembelajaran audiovisual. Dan selalu kita ingatkan untuk yang belum memenuhi ambang batas tapi masih mempunyai kesempatan mengikuti diskusi daring, bisa melakukan pembelajaran hingga 15 Juni 2020 hingga sesuai dengan kriteria ambang batas yang sudah ditentukan oleh Bawaslu Republik Indonesia, yaitu 245. Nah, selanjutnya yaitu sambutan dan arahan diskusi dari pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, yaitu Bapak Heru Cahyono. Kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua dan anggota Bawaslu Kota Tegal. Yang saya hormati juga tidak lupa Pak Torsek ya, beserta jajaran yang siang hari ini juga ikut bergabung. Terima kasih atas support-nya dalam pelaksanaan daring ini. Dan tentu saja yang saya banggakan Bapak Ibu peserta daring. Yang tadi saya tanya kepada Ketua, jumlahnya sekitar 20-an orang. Kesempatan yang luar biasa buat kita semua, dan kita akan belajar bersama terkait dengan apa itu pengawasan. Ya. Tentu saja proses-proses
dalam pengawasan pemilu ini kita harus dasari dulu ya, dari pemahaman yang paling awal supaya kita bisa memahaminya secara utuh dan kemudian ini bisa menjadi bahan buat Bapak Ibu sekalian diskusi nanti di dalam kegiatan daring selanjutnya. Nah, sebelum saya masuk kepada materi, saya mengucapkan selamat juga bahwa Kota Tegal sudah dibuka lockdown-nya ya. Sudah aman, kira-kira begitu ya, hijau dari wilayah COVID. Tinggal yang dipikirkan ini, kemarin saya membaca Kota Tegal kok ada rob ya. Dengan situasi dan kondisi seperti ini, apalagi ya kita diskusinya lewat benda mati seperti ini, tidak mengurangi makna daripada diskusi ini, dan kemudian bisa menjadi pemahaman buat kita bersama. Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah negara demokrasi, tentu yang tidak bisa kita tinggal dan selalu kita dengar adalah dalam setiap proses pemilihan, ya itu kita mengenal apa yang kita sebut dengan pemilu. Orang ngertinya pemilu, kan begitu, pemilihan umum. Tetapi di kita, sebagai dasar yang harus kita pahami bahwa di kita, di Republik Indonesia ini, ada pemilu untuk tingkatan pemilihan presiden, wakil presiden, DPR, dan DPD. Undang-undang pemerintahan daerah, yaitu pilkada atau pemilihan. Jadi dasarnya dua, jenisnya sama-sama memilih orang, sama-sama memilih pejabat publik yang akan mengatur negara ini, tetapi kita berangkat dari dasar yang berbeda. Terkait dengan pemilu atau pemilihan umum itu kita menggunakan dasar Undang-Undang 7 2017, dan terkait dengan pemilihan atau pilkada, kita kenal dengan pilkada, itu dasarnya adalah Undang-Undang 10 2016. Itu yang existing, dua undang-undang itu. Nah, kebetulan Kota Tegal, kotanya Mas Akbar dan kawan-kawan ini, di 2020 ini tidak menyelenggarakan pilkada atau tidak menyelenggarakan pemilihan, kan begitu. Tetapi Mas Akbar dan kawan-kawan kemarin mengikuti proses apa yang disebut dengan pemilu di 2019 kemarin ya, yaitu untuk memilih presiden, wakil presiden, legislatif, dan DPD. Itu kira-kira, jadi dasarnya nanti bahan diskusi itu terkait dengan pembicaraan pemilu dan pemilihan, dua rezim yang berbeda ini akan menjadi dasar diskusi. Ya, undang-undangnya ada dua hal itu, dan itu berada di dalam dua kelompok yang berbeda. Baik Bapak Ibu, saya mengambil waktu yang tidak banyak karena biar teman-teman peserta SKPP daring ini nanti bisa diskusi dengan leluasa. Ya terus terang saja ini kan kalau kita berbicara dengan daring begini ini urusannya kuota kan begitu. Jadi supaya bisa lebih efektif saya akan menyampaikan pokok-pokoknya saja. Baik, terkait dengan pokok-pokoknya adalah bahwa tugas pokok dan tugas pokok dan fungsi dari pengawas pemilu berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, baik Undang-Undang 7 2017 maupun 10 2016, kita mengenal adanya tugas pengawasan, namanya Bawaslu. Jadi tugasnya adalah mengawasi, ya, mengawasi terhadap apa? Mengawasi terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu. Tahapan itu apa? Tahapan itu dimulai dari pemutakhiran data pemilih, ya, dan seterusnya sampai kemudian pencalonan dan kemudian sampai kampanye, sampai kemudian pencoblosan. Itu yang disebut dengan tahapan. Apa manfaatnya pengawasan? Pengawasan dimaksudkan ya bahwa untuk menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu, maka pengawasan dimaksudkan supaya bisa dilakukan pencegahan terkait dengan dugaan timbulnya pelanggaran yang mungkin terjadi dalam setiap tahapan. Ya, untuk itulah Bapak Ibu sekalian, peserta siswa SKPP daring ini, nanti ketika Bapak Ibu terjun ke masyarakat, ya, nanti ketika Bapak Ibu berada di dalam proses pemilihan, itu mempunyai pengetahuan atau memiliki ilmunya terkait dengan pengawasan. Harapannya kemudian adalah Bapak Ibu berperan aktif, ya, bisa turut serta, ya, untuk membantu tusi kami Bawaslu
yaitu dalam rangka upaya pencegahan ya, terkait dengan dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu atau pemilihan. Itu tugas pokok yang pertama. Kemudian terkait dengan tugas pokok yang lainnya, ini ada 2 kelompok tugas pokok yang penting, yaitu terkait dengan penindakan atau penanganan pelanggaran. Ya, kalau di Kota Tegal, divisinya penanganan pelanggaran itu Mas Akbar ya. Divisi penanganan pelanggaran Mas Akbar. Ya. Jadi terkait dengan tugas pokok penindakan atau penanganan pelanggaran ini, itu Bawaslu berdasarkan undang-undang itu punya kewenangan melakukan penanganan pelanggaran terhadap dugaan pelanggaran administratif pemilu. Ya. Administratif pemilu itu yang pertama, ya, disebut administratif karena yang dilanggar itu adalah terkait dengan metode, tata cara, dan prosedur dalam penyelenggaraan pemilu atau pemilihan. Nah, siapa ini yang melakukan? Yang melakukan adalah penyelenggara teknis atau peserta pemilu. Itu bisa juga terjadi. Maka terkait dengan pelaksanaan TUSI ini, penanganan pelanggaran ini, maka produk atau hasil dari pekerjaan Bawaslu itu dalam bentuk rekomendasi yang akan diberikan kepada penyelenggara teknis, yaitu KPU. Jadi kalau di daerah, di Kota Tegal, itu berarti KPU Kota Tegal. Begitu kira-kira. Kemudian, yang kedua, masih di dalam rumpun penindakan atau penanganan pelanggaran, itu Bawaslu juga mempunyai kewenangan apa yang kita sebut dengan penanganan pidana pemilu atau pemilihan. Baik di dalam Undang-Undang 7 2017 maupun 10 2016, ada kewenangan buat Bawaslu untuk menyelesaikan penanganan pelanggaran dalam ranah pidana pemilu atau pemilihan. Ya. Nah, sedikit penjelasannya adalah dalam penanganan pidana pemilu ini, bicara soal pidana itu berarti ada ancaman hukumnya, ada pasal-pasal yang dilanggar, dan kemudian itu harus melalui proses peradilan. Maka di dalam pelaksanaan TUSI ini, Bawaslu itu berada di dalam satu wadah yang namanya Gakumdu. Ya, di dalam Gakumdu itu ada penuntut dan ada penyidik. Berarti di dalamnya ada jaksa dan ada kepolisian. Itulah yang kemudian bisa dilakukan oleh Bawaslu untuk melaksanakan tugas dari penegakan hukum pemilu dalam ranah dugaan pelanggaran pidana pemilu. Itu yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Kemudian masih terkait dengan penanganan pelanggaran, itu pengawas pemilu juga mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melakukan penanganan kode etik pemilu. Jadi kode etik ini ditangani secara khusus oleh DKPP. Etik itu menyangkut pada soal perilaku yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, baik Bawaslu beserta jajaran maupun KPU beserta jajaran. Nah, dalam pelaksanaan penegakan etik bagi penyelenggara pemilu ini, masyarakat yang merasa perlu menegakkan etik bagi penyelenggara pemilu bisa melaporkan langsung kepada DKPP, tetapi juga bisa menyampaikan laporannya kepada Bawaslu. Termasuk sekarang yang badan ad hoc itu untuk penegakan hukum etiknya, ya ad hoc yaitu Panwascam ke bawah, itu ditangani oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum tingkat kabupaten atau kota. Ya, itu. Jadi itu adalah tugas pokok daripada pengawas pemilu. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, masih di dalam rumpun daripada penegakan hukum pemilu, itu ada kewenangan yang jelas tertera di dalam Undang-Undang 10 2016 maupun 7 2017, yaitu terkait dengan kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikan permohonan sengketa proses pemilu atau pemilihan. Jadi, di dalam Undang-Undang 10 2016 itu penyelesaian proses permohonan proses sengketa pemilihan itu dilakukan dengan mekanisme musyawarah namanya ya. Nah, bagaimana melaksanakan proses musyawarah itu juga dilakukan melalui proses pemeriksaan atau persidangan musyawarah.
ya, yang diawali dengan proses musyawarah tertutup. Kemudian hampir sama dengan proses musyawarah tadi di dalam Undang-Undang 10 2016, Undang-Undang 7 2017 itu juga memberikan tugas kepada Bawaslu untuk menyelesaikan proses permohonan sengketa pemilu itu melalui adjudikasi. Ya. Jadi ini juga melalui proses persidangan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum proses adjudikasi dilakukan, maka Bawaslu melakukan satu tahapan yang disebut dengan mediasi. Kira-kira itu tugas pokoknya. Ya. Jadi kalau boleh sedikit saya ulang, ini mungkin bisa menjadi catatan buat teman-teman, buat peserta SKPP daring. Ya. Sebagai catatan, apa yang saya jelaskan itu bisa dicatat, gitu kan, bisa diulang, bahwa ada dua kelompok besar proses pemilihan, yaitu pemilu dan pemilihan atau pilkada. Pemilu itu untuk memilih presiden, wakil presiden, DPD, dan legislatif, sementara pemilihan atau pilkada untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota. Dua ranah yang berbeda. Nah, Bawaslu masuk sebagai pengawas pemilu yang ada dua tugas fungsi juga, yaitu pengawasan, ya, yang kemudian pengawasan ini sesungguhnya kepentingannya adalah untuk melakukan pencegahan, dan ini adalah membutuhkan peran serta Bapak Ibu sekalian, terutama siswa SKPP daring ini. Dan kemudian yang kedua adalah tugas pokok dan fungsinya adalah penegakan hukum pemilu. Penegakan hukum pemilu ada penanganan pelanggaran dan sengketa proses pemilu. Nah, penanganan pelanggaran itu tadi saya bilang ada administratif, pidana, dan etik. Sementara sengketa itu bisa dilalui dengan dua cara, yaitu musyawarah dan adjudikasi. Itu saya kira materi pokok kita cukup padat, cukup singkat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pemicu buat Bapak Ibu untuk menjadi bahan buat kita untuk kemudian berdiskusi soal-soal pengawasan. Nah, sebelum saya tutup, Bapak Ibu sekalian, apa sih pentingnya kemudian kita belajar seperti ini? Memang bahwa dalam proses penyelenggaraan pemilu itu kita bukan hanya kepentingannya hanya memilih siapa sih yang jadi. Misalnya kalau di Kota Tegal siapa sih yang jadi wali kotanya, misalnya seperti itu. Kalau secara nasional siapa sih yang jadi presidennya. Tidak hanya sekedar itu. Tetapi kita harus berpikir ke depan sebagai penyelenggara pemilu adalah bagaimana menjaga pelaksanaan pemilu ini menjadi lebih berkualitas. Salah satu daripada indikator pemilu berkualitas adalah apabila apabila partisipasi publik itu tinggi. Ya, partisipasi publik itu tinggi. Partisipasi yang seperti apa? Salah satunya, ini ada banyak hal, nanti Mas Sabar dan kawan-kawan bisa mengeksplor. Salah satunya adalah partisipasi dalam proses pelaporan, ya, pelaporan. Karena kita kita memiliki data bahwa di dalam proses penegakan hukum pemilu tadi yang saya jelaskan di depan, itu selalu saja bahwa indikasi atau dugaan adanya pelanggaran itu selalu berasal dari temuan yang diperoleh oleh Badan Pengawas Pemilu atau jajarannya. Ya. Tetapi sedikit sekali persentase yang laporan dugaan pelanggaran itu yang berasal dari masyarakat sebagai wujud dari partisipasi masyarakat. Nah, ke depan yang kita inginkan dari SKPP daring ini, siswa SKPP daring ini ketika lulus itu mempunyai pengetahuan atau mempunyai pemahaman terkait dengan apa sih sebenarnya pemilu itu dan kemudian apa saja yang dilanggar. Karena kita mempunyai keyakinan bahwa sesungguhnya minimnya peran serta masyarakat di dalam proses pelaporan ini tidak semata-mata soal keberanian, tetapi bisa juga diawali oleh keadaan bahwa sebenarnya kurang paham atau kurang tahu. Ketika terjadi indikasi pelanggaran misalnya, apakah ini melanggar atau tidak, itu kurang paham sehingga tidak memiliki pemahaman itu bagaimana orang akan melaporkan, kan begitu. Jadi ini Bapak Ibu sekalian. Nah, yang bisa melaporkan adalah tentu saja yang pertama, dan ini adalah bagian dari SKPP daring ini, peserta SKPP daring, itu adalah masyarakat yang punya hak pilih. Ya, setiap masyarakat yang punya hak pilih itu berarti orang yang mempunyai kedudukan ya untuk bisa melaporkan terhadap adanya dugaan pelanggaran pemilu. Kemudian yang lain-lain sebagai pengetahuan yang bisa melaporkan itu adalah pembantu pemilihan dan juga peserta pemilihan atau pemilu.
itu Bapak Ibu beberapa pointer yang kemudian bisa saya sampaikan, dan sekali lagi bahwa ini adalah pemicu, tetapi yang saya sampaikan ini adalah bahan dasar yang kemudian bisa dibuka untuk tiap-tiap poin tadi. Itu banyak sekali yang bisa dibuka, dan nanti di bawah di bawah kendali dari Mas Akbar dan kawan-kawan yang di situ, ada Bu Nur dan Pak Wiwoho. Nanti teman-teman bisa berdiskusi panjang lebar terkait dengan itu. Saya kira itu kawan-kawan, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada hal yang salah dalam saya menyampaikan. Selamat belajar, selamat berdiskusi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi kebaikan kita bersama, dan apa yang kita lakukan ini kemudian ujungnya adalah, pada akhirnya adalah agar proses-proses demokrasi yang berlangsung di kita itu makin hari menjadi makin lebih baik, atau makin hari menjadi makin lebih berkualitas. Saya kira itu Mas Akbar dan kawan-kawan, terima kasih dan selamat mengikuti. Salam sehat untuk teman-teman peserta SKPP daring, dan silakan acara dilanjutkan. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru atas arahannya dan materinya. Bahwasanya dasar diskusi kita hari ini adalah pembelajaran yang telah dilakukan oleh teman-teman SKPP, yaitu tentang pemilu dan pemilihan saja. Nah, untuk selanjutnya yaitu penyampaian pengantar diskusi oleh Ketua Bawaslu Kota Tegal kepada Bapak Akbar Kusharyanto, dipersilakan. Yang saya hormati rekan-rekan komisioner Bawaslu Kota Tegal, hadir lengkap meskipun tidak berjumpa secara langsung, Bu Nurbaini dan Pak Wiwoho. Sekaligus saya mengenalkan ini pada rekan-rekan peserta SKPP, rekan-rekan sekretariat yang telah menyiapkan. Terima kasih atas kerjasamanya, dan yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan rekan-rekan peserta SKPP yang telah lolos pada tahap sebelumnya dan sekarang masuk ke tahap web diskusi. Kita pada kesempatan sore hari ini akan melaksanakan diskusi setelah panjenengan mengikuti web lewat audiovisual sekitar ada 49 atau 50 materi. Dan hari ini kita melakukan pendalaman, semoga pada kesempatan sore hari ini bisa kita manfaatkan waktu yang ada. Sedikit saya ingin menyampaikan mungkin ringkasan dari materi-materi yang telah panjenengan semua pelajari. Yang pertama adalah, tadi saya sudah sampaikan bahwa Bawaslu Kota Tegal mempunyai 3 anggota komisioner. Yang pertama saya Akbar. Saya bertugas di Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilu. Yang kedua, Bu Nurbaini mengampu Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Data Informasi. Dan yang terakhir adalah Pak Wiwoho Kertarto itu mengampu di Divisi Pengawasan, Humas, dan Hubungan Antar Lembaga. Sekedar menggarisbawahi ya tadi yang telah sudah disampaikan Pak Heru, Bawaslu Kabupaten Kota seluruh Indonesia itu berdiri sejak diamanatkannya dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu menjadi badan yang tetap atau mandiri. Awalnya Bawaslu adalah sebuah lembaga ad hoc atau tidak tetap, non tetap. Dengan terbitnya Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, kelembagaan Bawaslu yang tadinya bersifat ad hoc menjadi permanen. Nah, itu yang gambaran pertama tadi yang disampaikan Pak Heru. Dan terkait dengan tugas, kewenangan, dan kewajiban dari Bawaslu, itu sudah termaktub jelas dalam Undang-Undang 7 tahun 2017. Namun demikian, dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, memang nomenklaturnya masih tersebut
Panwas Kabupaten Kota. Nah, berdasarkan keputusan MK yang terbaru bahwa nomenklatur Panwas Kabupaten Kota disesuaikan dengan merujuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Oke. Perlu digarisbawahi bahwa undang-undang ini mengatur rezim yang berbeda. Tadi sudah disampaikan Pak Heru gambarannya ya. Terkait dengan tugas divisi HPPS atau Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, itu diantaranya adalah menerima laporan dan temuan dugaan pelanggaran pemilu atau pemilihan. Jadi ketika masyarakat menemukan dugaan pelanggaran, itu bisa melaporkan ke pengawas pemilu atau jajaran pengawas pemilu. Panjenengan saya yakin sudah tahu bahwa jajaran pengawas pemilu bukan hanya di tingkat kabupaten kota, namun jajaran pengawas pemilu ad hoc ada di tingkat kecamatan, di tingkat kelurahan atau desa, dan yang terakhir adalah di tingkat TPS. Di tingkat TPS. Jadi ketika masyarakat atau panjenengan sebagai pengawas partisipatif menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu, bisa segera melaporkan adanya dugaan pelanggaran tersebut. Tentunya dengan disertai bukti-bukti dan saksi. Yang kedua adalah kami bertugas untuk penanganan tindak pidana pemilu. Tadi sudah disampaikan Pak Heru bahwa Bawaslu dalam penanganan tindak pidana pemilu itu bergabung dalam kelembagaan yang namanya Gakumdu. Singkatannya adalah Penegakan Hukum Terpadu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Itu terdiri dari Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian. Selanjutnya kami juga bertugas mengkaji temuan dan laporan, termasuk tindak lanjut laporan dan temuan itu. Ada beberapa pelanggaran yang bisa menjadi penanganan kami. Yang pertama adalah pelanggaran tindak pidana pemilu. Pelanggaran tindak pidana pemilu definisinya adalah pelanggaran atas undang-undang, atas undang-undang pemilu yang ada sanksi dan ancamannya yang dikenakan pada pelaku. Yang kedua, pelanggaran administrasi pemilu definisinya adalah pelanggaran atas mekanisme, prosedur, dan tata cara administrasi pada semua tahapan, selain dari pelanggaran tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik pemilu. Kalau pelanggaran kode etik pemilu itu adalah pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu atas peraturan terkait dengan kode etik penyelenggara pemilu. Dan yang terakhir adalah pelanggaran hukum lainnya. Nah, pelanggaran hukum lainnya ini diantaranya adalah terkait dengan pelanggaran netralitas ASN. Adik-adik atau rekan-rekan, kawan-kawan peserta SKPP yang saya hormati, itu diantaranya adalah tugas-tugas dari Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Dan yang terakhir terkait dengan penyelesaian sengketa proses, Bawaslu, tadi seperti yang sudah disampaikan Pak Heru, berwenang menangani permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Di proses pemilu bisa menimbulkan sengketa ketika ada objek sengketa. Objek sengketa yang mengeluarkan adalah penyelenggara teknis KPU ya. Jadi ketika KPU mengeluarkan produk hukumnya berupa SK atau berita acara yang secara langsung dapat merugikan peserta pemilu, nah peserta pemilu dalam kurun waktu sebelum 3 hari kerja itu dapat mengajukan permohonan sengketa proses, baik proses sengketa proses pemilu maupun sengketa proses pemilihan. Tapi kalau sengketa hasil itu menjadi ranah dari Mahkamah Konstitusi. Itu rekan-rekan sekalian,
Jadi pada intinya salah satu harapan dan tujuan penyelenggaraan sekolah pengawasan partisipatif yang dilaksanakan oleh Bawaslu ini, tadi sempat disinggung oleh Pak Heru bahwa kita ingin meningkatkan partisipasi aktif masyarakat ya. Partisipasi itu bukan hanya sekedar masyarakat mau datang ke TPS nih, mau datang berbondong-bondong ke TPS untuk nyoblos, tapi juga masyarakat berani melapor. Jadi bukan hanya sekedar kuantitas dari partisipasi masyarakat yang ingin kita tingkatkan, ingin kita capai, tapi kualitas dari partisipasi itu juga perlu kita tekankan. Jadi setidaknya rekan-rekan pengawas partisipatif peserta SKPP daring ini, jadi nanti setelah lulus dari SKPP ini, panjenengan kalau mau berkiprah tetap menjadi pengawas partisipatif atau pemantau, monggo. Bisa juga ikut bergabung menjadi jajaran pengawas pemilu, itu juga lebih baik lagi. Yang jelas, tujuan Bawaslu menyelenggarakan sekolah kader pengawasan partisipatif ini, yang tadi sudah saya sampaikan adalah ingin mengajak masyarakat terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemilu, mengajak masyarakat untuk berkontribusi terhadap penyelenggaraan pemilu. Jadi demokrasi elektoral di negara kita ini perlu sekali orang-orang yang benar-benar melek, orang-orang yang perhatian dan mengabdikan diri untuk terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk memantik diskusi kita pada siang, sore, dan sore hari ini. Dan nanti mungkin ada penyampaian dari rekan-rekan pimpinan Bawaslu Kota Tegal yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti monggo silakan rekan-rekan peserta bisa mengajukan pertanyaan. Dan ketika ada yang bisa menanggapi, monggo silakan. Nah, nanti kita bisa saling belajar dan saling menimba ilmu. Harapannya semua aktif, jangan hanya mendengarkan saja, agar bisa dipahami dan dimengerti oleh semuanya. Sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Walakum minkum nasrun minallah wa fathun qarib wa basil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Akbar Kusaryanto selaku Ketua Bawaslu Kota Tegal. Selanjutnya itu kita dengarkan bersama pendalaman materi dari Bapak Wiwoho Kertarto, Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga. Saya beri waktu 5 menit ya Pak, agar diskusi kita bisa lebih panjang lagi. Oke, terima kasih Mbak Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, saya menyampaikan terima kasih tadi Pak Heru selaku pimpinan dari Bawaslu Provinsi Kota Tegal. Kebetulan beliau sebagai koordinator wilayah untuk Pantura Barat. Kemudian Pak Ketua, Mas Akbar, terus Bu Nurbani. Yang pertama, saya mengucapkan rasa terima kasih, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas berkat rahmat, terutama rahmat dan nikmat sehat hari ini kita bisa berkumpul walaupun tidak secara langsung melalui media daring. Saya diberi kesempatan berapa menit tadi Mbak Ria? 5 menit? Iya, atau 10 menit? 5 menit saja untuk diskusi kita biar lebih panjang ya. Oke, terima kasih Mbak Ria. Saya tidak akan panjang dan lebar karena kalau kita bicara panjang dan lebar, mesti ketemunya luas. Oleh karena itu, untuk kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa poin, tidak bicara secara teori, tetapi ada sedikit penguatan-penguatan terutama di dalam ketika teman-teman atau sahabat-sahabat saya
sebagai peserta SKPP daring. Yang pertama, rasa syukur ini harus dibuktikan yaitu melalui satu media yang paling mudah kita gunakan hari ini, yaitu melalui media daring. Teman-teman sekalian, dalam teori yang kemarin teman-teman sudah melakukan pembelajaran secara audio visual. Ini satu hal yang harus dipahami adalah bahwa teori kepemiluan ini alhamdulillah periode tahun 2020 ini, kalau saya flashback ke belakang, ketika kami menjadi salah satu unsur atau elemen di penyelenggaraan pemilu ini, jujur bukan persoalan iri, tetapi adalah Anda harus patut bersyukur karena apa? Pengetahuan tentang kepemiluan ini diberikan secara cuma-cuma oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah sesuai dengan amanat konstitusi, memang betul apa yang tadi disampaikan oleh pimpinan, baik itu dari provinsi maupun dari Pak Akbar ini, yang perlu kita ingat dan perlu kita pegang adalah sesuai dengan amanat konstitusi yang ada, bahwa pemilu kita pahami sebagai salah satu wujud atau sebagai salah satu perwujudan kedaulatan rakyat. Nah, perwujudan dari kedaulatan rakyat ini, kenapa? Saya akan mencoba supaya teman-teman nanti bisa semakin penasaran. Kalau tadi teman-teman menyimak, terutama teman-teman SKPP daring, menyimak tagline Bawaslu, ini ada hal yang sangat menarik di sana. Tagline-nya adalah bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Nah, dua persoalan ini, maka tadi secara pemantik sudah disampaikan bahwa fungsi Bawaslu itu diantaranya ada yang namanya fungsi pencegahan atau fungsi pengawasan, lalu ada fungsi yang berikut adalah penindakan, dan fungsi yang ketiga itu fungsi untuk memutus sebuah sengketa. Tiga persoalan fungsi ini yang ingin kami sampaikan dalam penguatan atau pendalaman materi, kalau dalam istilah di pendidikan namanya pengayaan. Saya akan memulai dari fungsi di pengawasan atau di fungsi pencegahan. Nah, kembali pada persoalan konstitusi atau regulasi, Bawaslu punya peran yang sangat strategis, yaitu mengawasi proses penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan. Konteks penyelenggaraan pemilu tadi pimpinan sudah menyampaikan, di situ adalah Presiden, Wakil Presiden, DPR RI, dan DPRD, dan DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Sementara untuk di pemilihan, itu konteksnya adalah Gubernur, Wali Kota, Bupati, atau DPRD. Teman-teman sekalian, berbicara masalah proses penyelenggaraan pemilu itu, maka kita tahu yang namanya proses berarti di situ ada yang namanya bahan-bahan atau bahan baku, kalau bahasa sederhananya. Yang pertama, kita harus pahami dulu yang namanya tujuan pengawasan pemilu. Nah, tujuan pengawasan pemilu ini sebetulnya kalau secara definisi atau dalam bentuk narasi, itu adalah untuk memastikan terselenggaranya pemilu atau pemilihan secara luber. Kenapa luber? Karena azas pemilu kita sesuai dengan amanah konstitusi itu luber dan adil. Oleh karenanya, di dalam melakukan proses penyelenggaraan ini, tentunya teman-teman sudah secara pengetahuan sudah memiliki kemarin
di materi pembelajaran audio. Di antaranya, bahwa di dalam melakukan pengawasan ini, teman-teman tentunya nanti harus bisa membuktikan bahwa ilmu atau pengetahuan yang sudah dimiliki ini nanti akan diaplikasikan di tengah-tengah masyarakat. Nah, secara sederhana mengaplikasikan penyelenggaraan pemilu ini, penjadikan punya ilmu pengetahuan tentang kepemiluan ini adalah melalui membelajarkan pada diri sendiri dan kepada masyarakat. Untuk pembelajaran kepada masyarakat ini, maka mau tidak mau kita akan melibatkan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat ini tentunya penjaringan harus tahu persoalan yang dimungkinkan akan muncul. Ya. Sederhananya mengantisipasi. Kembali lagi bahwa pengawasan itu tujuannya adalah untuk mengantisipasi terjadinya sebuah pelanggaran. Terjadinya sebuah pelanggaran apa? Tentunya pengawasan, tentunya penyelenggaraan pemilu yang dimaksud. Nah, berangkat dari situ, maka teman-teman tentunya nanti punya yang namanya sebelum terjun ke masyarakat, penjaringan satu sudah memiliki pengetahuan, kemudian yang kedua membuktikan. Nah, membuktikan ini perlu ada strategi yang supaya di masyarakat tersebut penjaringan betul-betul bisa mencegah sekaligus membelajarkan pemahaman tentang kepemiluan. Sederhananya, penyelenggaraan pemilu itu sama dengan tanpa kita sadari adalah belajar berdemokrasi sebagaimana yang penjaringan sudah pelajari di audio visual di situ, karena yang namanya demokrasi itu adalah kalau merujuk pada sebuah konstitusi, kebetulan konstitusi kita itu sudah jelas di sana demokrasi kita adalah demokrasi dari rakyat untuk rakyat. Berarti kalau saya juga rakyat, teman-teman sekalian juga rakyat. Tetapi rakyat di sini adalah rakyat yang tadi seperti yang digambarkan oleh Ketua dari Kota Tegal menyampaikan bentuk partisipasi di dalam pesta demokrasi itu tidak hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban dalam bentuk mencoblos. Jadi kalimatnya demikian mudah-mudahan. Nah, paradigma itu kalau sampai hari ini masih dipertahankan, maka ya, secara teori demokrasi yang sesungguhnya ini belum menyentuh. Maksud saya demikian. Demokrasi secara teori itu sebetulnya dari rakyat untuk rakyat. Bahasa dari rakyat untuk rakyat ini maka tidak benar kalau proses penyelenggaraan pemilu itu hanya sebatas untuk rakyat. Tetapi rakyatnya yang bagaimana, ini yang harus diperhatikan. Ya. Kenapa saya sampaikan dalam forum ini? Karena kembali lagi bahwa sesuai dengan tagline Bawaslu bersama rakyat. Maksudnya apa? Bersama rakyat di sini karena berdasarkan pemilu yang sudah-sudah ada kecenderungan masyarakat itu menjadi sebagai sebatas objek pemilu saja. Padahal konsep dalam demokrasi itu tidak demikian. Oleh karena itu, tagline Bawaslu itu mengatakan bersama rakyat awasi pemilu, dikandung maksud bahwa tidak hanya sekedar menjadi penanda, tetapi harus dijadikan penanda dikembalikannya hak konstitusi
rakyat secara utuh dalam kontestasi demokrasi. Nah, kalimat atau kata tagline tersebut, bersama rakyat awasi pemilu, pada intinya adalah ingin mengembalikan hak konstitusi rakyat secara utuh dalam kontestasi. Kontestasi di sini, kontestasi penyelenggaraan pesta demokrasi, atau kata lainnya adalah pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Paradigma ini tentunya nanti akan menjadikan kita yang sudah, bahasa Tegalnya itu melek demokrasi, itu tidak hanya sebatas menggugurkan kewajiban saya punya hak pilih. Itu poinnya yang ingin saya sampaikan. Saya pertegas kembali lagi bahwa di dalam penyelenggaraan pesta demokrasi itu tadi wujudnya adalah menggunakan hak pilih, berarti coblosan. Ingat, sesuai dengan tugas kita, pengawas atau tugas badan penyelenggara pemilu itu adalah, khususnya di pengawas pemilu itu, proses. Yang namanya proses itu berarti bicara ada mesti tahapan. Saya akan mengambilkan satu sampel bahwa pengawasan kalau kita hitung secara teori jumlahnya banyak. Tetapi yang ingin kami tegaskan di forum ini adalah pengawasan penyusunan daftar pemilih. Sampai nanti penjenengan bisa menggunakan hak pilih. Nah, di dalam pengawasan penyusunan hak pilih ini, memang di situ sesuai dengan amanat undang-undang, di situ ada dua penyelenggara yang berhubungan secara langsung. Dua penyelenggara di sini, yang pertama KPU selaku pelaksana teknis dari amanat konstitusi, kemudian Bawaslu sebagai pengawasnya. Hal yang ingin kami sampaikan dalam forum ini, bahwa di dalam penyusunan daftar pemilih ini ada beberapa tahapannya, terutama di dalam penyusunan pemilihan daftar pemilih itu di sini yang ingin kami sampaikan, panjenengan harus mampu, ya kembali lagi, harus mampu mencermati regulasi yang ada. Nah, regulasi yang ada di sini berarti panjenengan tidak hanya berhenti satu di undang-undang saja. Karena kita tahu bahwa di dalam undang-undang itu mengatur secara umum, kemudian harus ditambahi dengan yang namanya peraturan teknisnya. Kalau tadi, kalau saya gambarkan penjelasan dari Pak Heru maupun Pak Akbar, undang-undang yang harus kita jadikan dasar, kalau itu penyelenggaraannya pemilu, berarti pemilihan presiden dan anggota DPR RI maupun DPD, ini adalah Undang-Undang Nomor 7, kemudian peraturan KPU-nya, kemudian Perbawaslu-nya. Nah, saya ingin mematik teman-teman peserta SKPP dari ini adalah di Undang-Undang 7 terkait dengan penyusunan daftar pemilihan umum atau daftar pemilu, daftar pemilih, itu masyarakat ini yang harus dipahami adalah selama ini kita melalaikan atau belum mau memilah atau memilih terkait dengan istilah-istilah di dalam nomenklatur yang ada di undang-undang tersebut. Ya. Satu, syarat pemilih. Teman-teman, kalau saya bicara syarat pemilih, tentunya pola atau pikiran kita harus melarikan diri atau merujuk pada rinciannya. Yang pertama adalah warga negara Indonesia asli, WNI, bahasanya di sana, kemudian sudah mencukupi
usia 17 tahun atau sudah pernah nikah atau sudah nikah, dan yang ketiga tidak sedang tidak dicabut hak pilihnya. Izin Pak Wiwo. Dari bahasa undang-undang ini, maka kita sebagai pengawas harus mampu, tidak bisa langsung terjun ke masyarakat, ini apa, tetapi harus dipelajari dulu yang namanya peraturan-peraturan di bawahnya. Mohon izin Yang Pak Wiwo. Ya. Pak Wiwo, mohon izin untuk penjelasannya lebih dipercepat karena waktunya ini supaya nanti diskusi lebih lama. Mudah-mudahan 2 menit lagi. Oke, siap Pak Wiwo. Saya di peraturan teknis ini tentunya penjelasan harus mencermati peraturan yang ingin kami sampaikan. Satu adalah peraturan yang menyangkut syarat pemilih, turunannya adalah syarat terdaftarnya sebagai pemilih, dan yang ketiga syarat menggunakan hak pilih. Tujuannya apa? Dari 3 persoalan yang saya sampaikan di daftar pemilih ini, ya, menyusun sebuah daftar pemilih ini harus memenuhi syarat, 1 syarat pemilih, syarat terdaftar sebagai pemilih, dan syarat menggunakan hak pilih. Tujuannya adalah supaya rakyat atau masyarakat yang sudah memiliki syarat pemilih ini tidak akan kehilangan hak pilihnya. Persoalan ini sebagai pengawas harus betul-betul cermat, jeli, dan mau untuk melaksanakan pengawasannya. Nah, pengawasannya harus dalam bentuk 1, penjenengan secara langsung terjun di tengah masyarakat. Nah, modal pengetahuan ini nanti penjenengan dikolaborasi dengan yang namanya pemetaan indikasi kecurangan-kecurangan yang akan muncul. Sebagai contoh, di dalam penyusunan daftar pemilih ini tentunya pihak teknislah yang bertanggung jawab. Nah, penjenengan selaku peserta atau selaku orang yang sudah memiliki pengetahuan kepemilihan ini harus bisa mengaktualisasi atau menggugurkan ilmu yang sudah diperoleh ini dalam bentuk kontrol yang sesuai amanat konstitusi. Itu aja sementara supaya kita lebih banyak di diskusinya, saya sengaja mematik 1 persoalan saja, karena kalau dilihat dari materi yang penjenengan pelajari ini, ada 9 topik, tentunya tidak bisa secara vulgar. Yang jelas, saya selaku pribadi maupun secara kelembagaan siap untuk berdiskusi atau menerima pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Itu aja Mas Moderator dan Mbak Moderator, lebih dan kurangnya mohon maaf, saya tutup untuk sementara. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita dengarkan bersama terkait materi kelembagaan dari Bawaslu Kota Tegal yang akan disampaikan oleh Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Data Informasi kepada Ibu Nurbaini. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Arya ya selaku moderator. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Tetapi walaupun semakin sore, semangat kita harus tetap pagi, kawan-kawan ya. Ya, yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kota Tegal, yang saya hormati Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Tegal telah bergabung bersama kita ya, Bapak Sudarmo SE, beserta dengan segenap jajarannya, baik staf PNS maupun non-PNS, serta yang sangat saya banggakan, kawan-kawan peserta SKPP Daring Bawaslu Kota Tegal yang hari ini mengikuti tahapan web diskusi. Ya, untuk saat ini saya akan sedikit memberikan gambaran tentang pengenalan lembaga Bawaslu Kota Tegal sesuai dengan yang telah disampaikan oleh moderator tadi ya.
Baik, teman-teman peserta SKPP yang sangat saya banggakan, mungkin di antara kawan-kawan sudah ada yang pernah hadir, bahkan pernah datang atau ikut kegiatan di kantor Bawaslu Kota Tegal. Atau mungkin juga ada yang baru mendengar tetapi belum pernah hadir ke kantor Bawaslu Kota Tegal. Nah, akan saya sampaikan bahwa Bawaslu Kota Tegal beralamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 152, Pemandungan, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Atau lebih tepatnya yaitu di Kompleks PPIB Kota Tegal. Gedung utama, sayap kanan. Kalau teman-teman remaja pasti hafal ya, karena itu dekat dengan Rita Mall, seberang Rita Mall. Ya, untuk saat ini kawan-kawan pimpinan Bawaslu Kota Tegal ada 3, tadi sudah disampaikan, sudah disebutkan oleh Pak Ketua ya, ada Pak Akbar, Pak Wibowo, dan saya sendiri. Pembagian divisi yang telah tadi disampaikan oleh Pak Akbar, yaitu Pak Akbar ada di koordinator divisi hukum, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa, Pak Wibowo ada di koordinator divisi pengawasan Humas dan Hubal, serta saya sendiri ada di divisi SDM, organisasi dan data informasi, itu sesuai dengan Perbawaslu nomor 3 tahun 2020 tentang tata kerja dan pola hubungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan, Panwaslu Luar Negeri, dan pengawas TPS. Tepatnya adalah berada pada pasal 23 ayat 1, yaitu pembagian divisi untuk Bawaslu dengan anggota 3 orang. Mungkin ada teman-teman yang berpikir, kok 3 orang? Padahal saya pernah dengar nih Bu, Bawaslu Kabupaten Kota yang lain ada yang beranggotakan 5 orang. Betul sekali teman-teman, bahwasanya untuk Bawaslu tingkat kabupaten kota ada yang beranggotakan 5, juga ada yang beranggotakan 3. Nah, untuk Kota Tegal sendiri termasuk dalam yang beranggotakan 3 orang. Seperti Kota Magelang, Kota Salatiga, juga Kota Pekalongan. Nah, selain anggota Bawaslu Kota Tegal, dalam kelembagaan Bawaslu Kota Tegal juga ada kesekretariatan. Untuk kesekretariatan dipimpin oleh Bapak Sudarmo SE selaku Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Tegal. Dengan membawahi 3 staf PNS, 9 staf non-PS, 9 staf teknis non-PNS, dan 3 tenaga pendukung non-PNS. Nah, selanjutnya tadi juga sudah disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kota Tegal bahwasanya sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017, yaitu menetapkan kelembagaan Bawaslu Kota Tegal, kelembagaan pengawas pemilu di tingkat kabupaten kota itu berubah menjadi lembaga permanen. Jadi kalau dulu itu teman-teman pernah mendengar ya, atau lebih sering akrab didengar di telinga itu penyebutannya Panwaslu Kota Tegal, sekarang Bawaslu Kota Tegal. Apa perbedaannya? Tentu saja kalau Panwaslu adalah ad hoc dan Bawaslu itu permanen. Yaitu ketika ad hoc atau Panwaslu itu direkrut ketika menjelang adanya penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan kepala daerah, setelah tahap akhir selesai, maka pengawas pemilu di masa kerjanya pun selesai, tetapi tidak ketika sudah permanen. Kawan-kawan semuanya, untuk tugas dari Bawaslu Kabupaten Kota tadi sudah disampaikan oleh Pak Heru, juga oleh Pak Ketua, maupun Pak Wibowo ya, selaku Koordinator Pengawasan. Baiklah, akan saya sampaikan. Nah, jajaran pengawas pemilu di bawah Bawaslu Kota Tegal ada apa saja? Ada siapa saja? Tentu saja di tingkat kecamatan ada pengawas pemilu atau Panwaslu kecamatan. Jadi di setiap kecamatan itu ada pengawas pemilunya. Kalau di Kota Tegal ada 4, berarti ada Panwaslu Kecamatan Margadana, Panwaslu Kecamatan Tegal Timur, Barat, dan Selatan. Terus di tingkat kelurahan juga ada, ya, namanya Panwaslu Kelurahan, atau dulu itu lebih dikenal dengan nama PPL. Panwaslu Kelurahan Sumur Panggang, dan lain-lainnya. Itu ada 27. Nah, untuk di tingkat TPS juga ada pengawas TPS. Pada saat pemilu 2019,
jumlah pengawas TPS di Kota Tegal ada 752, itu disesuaikan dengan jumlah TPS yang ada. Nah, kawan-kawan semuanya, untuk saat ini Bawaslu Kota Tegal telah membentuk Kelurahan Anti Politik Uang, yaitu berada di Kelurahan Keraton, Selerok, dan Kalinyamat Wetan. Sedangkan Kelurahan Pengawasan berada di Kelurahan Tunon, Panggung, dan Margadana. Oh iya teman-teman, mungkin sedikit saya tambahkan tadi di atas ya, sedikit tentang jajaran dari Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan maupun pengawas TPS. Dalam rekrutmennya ini kan Panwascam, Panwaslu Kecamatan, Kelurahan maupun pengawas TPS ini kan merupakan ad hoc ya, masa kerjanya disesuaikan dengan masing-masing. Lah itu dalam rekrutmennya ada berbagai kendala yang dihadapi, yaitu seperti usia, terus pendidikan dan juga wilayah atau daerahnya. Jadi teman-teman harapannya adalah nantinya ketika teman-teman sudah mengikuti SKPP dari ini sampai selesai, nanti bisa teman-teman ya bergabung bersama kami baik sebagai penyelenggara ya, maupun sebagai pemantau atau pengawas partisipatif. Nah, ya, selanjutnya ada berbagai macam program-program yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Tegal, tetapi teman-teman karena tadi ya moderator sudah menyampaikan batas waktunya adalah 5 menit, maka nanti mungkin kita bisa lebih banyak lagi kita obrolin ya dalam diskusi yang akan kita laksanakan sore hari ini. Untuk itu dari saya sekian saja, nanti bisa kita lanjutkan kembali dalam diskusi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nurbaini. Mohon maaf ya Bu ya, karena waktunya terbatas, kita tidak bisa bincang lebih panjang lebar lagi. Nah, untuk memasuki acara inti yaitu kita akan memasuki sesi dialog, yaitu teman-teman SKPP bisa menyampaikan pertanyaan serta bisa menanggapi pertanyaan dari peserta lainnya. Nah, saya buka untuk sesi dialog ini untuk satu termin terdahulu ya Mas ya, yaitu 3 pertanyaan. Nah, teman-teman bisa angkat tangannya lalu lambaikan, nanti akan kita aktifkan suaranya. Nah, untuk yang belum mengaktifkan video, untuk segera diaktifkan agar kita bisa bertatap muka melalui daring. Mohon untuk teman-teman barangkali selama pembelajaran kemarin 1 bulan dan yang belum memenuhi grade, ada yang ingin ditanyakan dan akan kita diskusikan pada sore hari ini. Bisa juga teman-teman gunakan fitur lambaikan tangan yang ada di aplikasi Zoom. Ayo teman-teman. Ayo teman-teman, silahkan yang mau bertanya. Siapa? Bisa langsung lambaikan tangan di video atau melalui fitur yang ada di aplikasi. Oke, Mas Andri Irawan. Silahkan. Monggo pertanyaannya. Oke, terima kasih. Selamat sore menjelang petang. Ini berkaitan tentang pelaksanaan pengawasan pemilu maupun pilkada yang terjadi. Itu ada beberapa mungkin yang biasa ditemukan di lapangan. Yang pertama berkaitan tentang money politik. Yang kedua tentang penyalahgunaan ataupun kampanye, black campaign ataupun yang lainnya. Itu yang pertama, saya menanyakan gini. Pada saat beberapa kali terjadi di Kota Tegal, terutama saya latar belakangnya itu penanggulangan bencana, baik itu organisasi maupun BPBD sendiri. Yang pertama, banyak sekali kontestan untuk pemilu itu memanfaatkan kejadian ataupun bencana yang ada yang terjadi di Kota Tegal ataupun yang lainnya lah mungkin. Berkaitan tentang mungkin kalau bercerita tentang kemanusiaan kita mengesampingkan hal itu.
banyak sekali kontestan pemilu itu memanfaatkan terjadinya bencana dengan cara memberikan bantuan. Dalam tanda konteks itu menyalurkan bantuan untuk korban bencana. Lantas yang terjadi itu bantuan tersebut walaupun tidak ada embel-embel untuk kampanye ataupun untuk memilih, itu ada stiker. Lah, tindakan untuk penanganan hal tersebut dalam konteks pengawasan pemilu itu seperti apa? Apakah hal itu hanya untuk mengenalkan partisipasi yang lainnya ataupun calon pemilih yang lainnya, atau bahkan dalam konteks Bawaslu itu termasuk dalam golongan money politik? Yang kedua, berkaitan tentang money politik. Di Kota Tegal juga banyak sekali, terutama untuk masyarakat umum, itu untuk membuktikan adanya money politik itu sangat susah. Satu, terkendala dari saksi yang di lapangan itu susah untuk memberikan bukti yang konkret ataupun bukti yang lainnya, termasuk salah satunya syarat itu kan dalam peraturan itu disebutkan bahwa yang melaporkan atau yang menjadi saksi itu harus tahu siapa orang yang memberikan ataupun apa yang diberikan dan lain sebagainya, tempat dan lain sebagainya, waktu. Nah, dalam konteks tersebut ada nggak jalan keluar untuk meminimalisasi kendala itu? Karena banyak sekali masyarakat umum itu terkendala itu. Mungkin seperti itu untuk pertama. Terima kasih Mbak Admin dan Mas Admin yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih Mas Andri atas pertanyaannya. Jadi ada 2 pertanyaan ya Mas ya. Yang pertama kayak kampanye terselubung ketika ada pemilihan ataupun pemilu Kota Tegal, khususnya kemarin di Margadana ya Mas ya, yang banjiran. Nah itu bertepatan langsung dengan pilkada. Nah di situ banyak bantuan-bantuan yang menyisipkan stiker. Nah bagaimana konteks tersebut, apakah masuk ke dalam money politik ataupun tidak. Nah, yang kedua adalah kaitannya syarat material dan formil pembuktian dari money politik yang ada di Kota Tegal. Nah, atas pertanyaan dari Mas Andi, apakah ada tanggapan dari peserta SKPP daring yang akan menanggapi sebelum dari pimpinan Bawaslu Kota Tegal akan menjawab? Mas Hilmi mungkin menanggapi atas pertanyaan yang sudah diajukan oleh Mas Andri. Mas Irfan Arifin, biasanya banyak tanya nih di grup. Ayo teman-teman, barangkali ada yang bisa menanggapi sebelum ada penjelasan dari pimpinan kita. Mbak Yulia, ayo kita meriahkan. pastinya bisa ayo kita meriahkan. Kita latihan. Ayo, siapa yang menanggapi? Mas Adi Mulya. Pertanyaannya bagus ini. Bisa langsung di Mbak Yulia. Siap nih untuk menanggapi ya Mbak Yulia ya. Ditampilin. Sebenarnya untuk menanggapi sih kebanyakan memang untuk kampanye kayak terselubung itu memang susah untuk dicari tahu gitu Mbak. Makanya kadang yang melakukan kampanye terselubung itu yang membuat kita tuh bingung akan strateginya gitu loh Mbak, sebagai pengawas. Makanya itu kan dari Bawaslu barangkali bisa memberi pencerahan untuk kita sebagai partisipasi. Untuk menanggapi itu sih saya juga masih bingung sih Mbak.
Baik, Yang lainnya, terima kasih atas tanggapannya. Mungkin ada lagi dari teman-teman SKPP Daring, Mas Dimas Bagus Yoga Pamungkas. Mbak, saya mau menanggapi. Siap. Oh, udah ya. Siapa, Mak? Coba Mas kenalkan. Bukan tadi. Yang mau menanggapi mungkin. Mbak, saya mau menanggapi. Rauda. Oh iya. Silakan Mbak Rodo. Iya, kalau menurut saya sendiri sih ini nggak termasuk money politik ya. Kenapa? Karena hanya tidak selama ada di masa kampanye gitu. Jadi itu masih di masa apa ya, yang sudah ada pemimpinnya gitu, bukan masa ketika sedang akan diadakannya pemilu. Kalau menurut saya sih seperti itu. Walaupun dalam sisi lain juga, kenapa harus ada stikernya, kenapa harus ada embel-embelnya, atau ada apa ya, misal slogan, pilih ini atau apa gitulah. Itu sangat disayangkan gitu. Maksudnya, ya kalau misalkan mau menyalurkan bantuan, ya bantuan saja gitu kan. Tapi kalau menurut saya ini nggak masuk money politik sih, soalnya sudah tidak dalam masa kampanye. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rodo atas tanggapannya. Mungkin yang ditanyakan Mas Andri ketika pemilu atau pemilihan berlangsung ya Mas ya. Dan ketika ada bencana, mungkin saat ini sih bencana COVID. Sekarang mungkin COVID-19 mungkin itu banyak sekali itu yang membawa embel-embel. Kalau COVID-19 mungkin di Kota Tegal kita sedang tidak pemilu atau pilkada. Tapi untuk bencana lainnya pada saat pemilihan ataupun pilkada yang dimaksudkan ada bantuan terselubung stiker yang ditempelkan di bantuan tersebut. Mungkin dari pimpinan Bawaslu Kota Tegal ada yang mau menanggapi. Oke, Maria. Oke, Pak. Mas Andris Irawan tadi ya, pertanyaan bagus sekali Mas. Mas Andri Irawan, koreksi Pak. Andri Irawan kan? Betul, siap, 86. Siap, oke. Matur nuwun Mas, pertanyaannya bagus ini. Jadi money politik, black campaign, dan lain-lain adalah salah satu di antara yang masuk kategori tindak pidana pemilu. Jadi perbuatan-perbuatan ini diduga melanggar undang-undang pemilu. Nah, ketika ada perbuatan yang mengarah terhadap bukan pelanggaran pemilu, di antaranya money politik, ya, di antaranya money politik yang sekarang sedang merebak adalah bantuan terhadap korban COVID ya. Jadi masyarakat pada umumnya di wilayah-wilayah yang sedang menjalani atau melaksanakan pemilihan kepala daerah itu para calon berlomba-lomba memberikan bantuan. Nah, pertanyaannya apakah ini masuk ke dalam salah satu bentuk pelanggaran pidana pemilu ya, yaitu money politik. Oke, kita tarik terlebih dahulu definisi money politik ya. Money politik adalah salah satu pelanggaran ya dengan memberikan materi ya, pemberian materi berupa bisa uang, bisa barang, bisa jasa, atau voucher ya, katakan secara elektronik itu voucher ya, kepada seseorang ya, terutama kepada pemilih untuk memilih siapa ya, memilih seseorang yang dikehendaki atau tidak memilih. Jadi ada dua modus ya, untuk memilih atau tidak memilih ya. Nah, dikaitkan dengan undang-undang tersebut, nah perbuatan pemberian sumbangan itu ya pada saat ini cantolan hukumnya memang belum kuat. Kalau dari definisinya itu memang masuk, tapi kan memang perlu unsur-unsur yang melengkapi. Tapi pada saat ini payung hukum yang mendasari bahwa seseorang calon bisa dijerat dengan
tindak pidana pemilu adalah diantaranya calon tersebut sudah ditetapkan. Andre, mungkin ada sesuatu yang mungkin ingin ditanyakan lebih lanjut, apa yang kurang jelas, monggo. Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Mungkin berkaitan tentang money politik mungkin memang jadi polemik. Jadi kalau kita melihat di kenyataan di lapangan gini Pak, terutama di lingkungan daerah saya tinggal, partisipasi masyarakat terutama pada saat pemilu caleg ataupun calon legislatif itu malah berbanding terbalik. Jadi dengan adanya nyuwun sewu, mohon maaf bukan berarti membenarkan adanya money politik, akan tetapi dengan adanya money politik partisipasi masyarakat untuk memilih itu semakin tinggi. Nah itu berarti berbanding lurus ya? Begitu Pak. Betul Pak. Jadi seolah-olah kalau semakin menjamurnya money politik, malah minat masyarakat untuk memilih itu semakin tinggi, bahkan persentase untuk golput itu semakin rendah. Itu yang jadi polemik di masyarakat. Mungkin tambahannya seperti itu Pak. Nanti barangkali ada tambahan yang lainnya untuk teman-teman. Terima kasih Pak. Oke, matur nuwun Mas Andre. Terima kasih Mas Andre atas pertanyaannya. Selanjutnya yang bertanya lagi dari teman-teman SKPP, bisa angkat tangannya biar kita aktifkan suaranya. Tambahin sedikit Mbak Ria. Oh iya, sebelum ke Mas Rosidi ada tambahan sedikit dari Pak Ketua. Monggo Pak. Jadi perlu panjenengan ketahui rekan-rekan peserta SKPP bahwa Bawaslu Kota Tegal dalam memberantas money politik itu telah melakukan giat pencegahan. Dalam diantaranya adalah salah satunya yang sedang kita selenggarakan pada hari ini. Jadi kami ingin merekrut orang sebanyak-banyaknya, ingin merekrut masyarakat sebanyak-banyaknya, terutama kaum milenial ini yang energik, yang bersemangat untuk menjadi aktor-aktor pemilu di Indonesia, terutama di Kota Tegal. Nah, pada saat pada saat pemilu berlangsung, kita juga melakukan pengawasan melekat. Dan ketika dijumpai adanya dugaan politik uang dan tindak pelanggaran yang lain, kita juga melakukan penanganan itu. Dan perlu panjenengan ketahui, tadi sudah disampaikan Bu Nur, kita juga membina desa atau kelurahan anti money politik. Dengan maksud itu, kita menebarkan benih-benih demokrasi, diantaranya pemahaman tentang bahaya money politik sebagai musuh besar demokrasi, sebagai perusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, karena disitulah pintu masuk korupsi. Dengan money politik, calon yang jadi itu akan berpikir untuk mendapatkan pengembalian modal. Ya, akhirnya melakukan berbagai cara, dalam tanda kutip nih, oknum tersebut melakukan berbagai cara dengan ber-KKN, ya kan? Nah itu, diantaranya itu menjalin hubungan dengan lembaga-lembaga, diantaranya adalah lembaga sivitas akademika dengan sekolah-sekolah. Di antaranya itu kita memberikan pendidikan politik kepada mahasiswa, kepada pelajar, kepada masyarakat dan seluruhnya. Dikandung maksud yaitu kami ingin memberikan pemahaman yang sama terkait dengan mewujudkan pemilu yang demokratis. Ketika masyarakat nih semakin banyak yang mengawasi, masyarakat semakin melek, semakin menyadari bahwa pentingnya pemilu dalam proses tatanan kehidupan bernegara, mereka jadi ingin aktif, ingin berpartisipasi. Caranya ya seperti itu, ketika mendapatkan ilmu tentang pemilu, tentang demokrasi, terkait dengan money politik, bahaya money politik, terkait dengan cara memilih calon yang baik dengan track record yang baik, ya, bukan berdasarkan
wangsit ya kan, uang disit atau sebagainya pemberian materi, tapi benar-benar ingin mendapatkan calon-calon yang berkualitas yang akan memperjuangkan nasib mereka. Gitu. Jadi bukan sekedar sing mene akeh sing pan dipilih, nah, seperti itu. Atau hanya sekedar ketika diberikan uang transport atau diberikan materi atau uang lainnya, mereka mau berangkat ke TPS untuk nyoblos. Nah itu, jadi ingin memberikan kesadaran-kesadaran masyarakat, terutama di bidang politik ini, agar mereka benar-benar memahami bahwa pilihan mereka di TPS yang hanya 5 menit itu menentukan masa depan mereka sendiri untuk 5 tahun ke depan. Saya kira itu Mbak Ria tambahannya, matur nuwun. Melengkapi Mbak Ria. Monggo, Pak. Kembali ke persoalan atau studi kasus yang disampaikan oleh Mas Irfan. Mas Andri, ini mohon maaf, saya melengkapi aja. Jadi persoalan yang tadi dimunculkan, satu, apabila panjenengan nanti menjadi seorang pengawas atau penggiat kepemiluan, satu hal yang harus dipegang dulu, ketika panjenengan sudah menguasai salah satu ilmu kepemiluan, saya senang ini, maka tujuan dari apa yang tadi saya sampaikan, bahwa masyarakat tidak hanya sebatas sebagai objek di dalam pemilu, harus mampu menjadi subjek. Kunci utamanya menangkap persoalan atau menemukan persoalan tersebut yang seperti disampaikan tadi, kita harus kembali ke dalam teori dulu. Nah, teori di sini yaitu yang kami maksudkan adalah regulasi. Ingat bahwa di dalam regulasi kepemiluan yang ada di Indonesia secara umum, kalau saya sampaikan di forum ini ada 5. Yang pertama adalah pendaftaran pemilih atau tahapan pendaftaran pemilih, kemudian tahapan kampanye, yang ketiga tahapan pemungutan suara, keempat tahapan penghitungan suara, dan yang terakhir adalah tahapan penetapan dan pengumuman hasil. 5 tahapan ini secara praktis panjenengan menjadi dasar untuk dapat menangkap persoalan yang akhirnya proses dalam bahasa saya, proses bisa menyimak dari sebuah persoalan apakah ini menjadi betul-betul dugaan pelanggaran ataukah potensi pelanggaran yang akan terjadi. Itu poin yang ingin kami sampaikan. Kemudian poin yang berikut, ketika memang betul itu masuk dalam tahapan, sudah masuk dalam tahapan penetapan, betul itu masuk dalam kategori pemilihan. Berarti itu menjadi indikasi bahwa disinyalir atau diduga, bahasanya kalau dalam hukum istilahnya diduga melakukan pelanggaran money politik. Ya. Untuk dapat memproses dugaan pelanggaran money politik ini, kunci yang berikut yang panjenengan harus dilengkapi. Kalau sebagai pengawas, ini harus mampu bisa menarasikan, kayak tadi ketua menyampaikan, bisa bercerita. Dari bercerita ini harus secara runtun terpenuhi unsur-unsur syarat materi maupun syarat material. Syarat formal, mohon maaf. Nah, oleh karena itu, kita penting dan kita perlu melatih kesadaran secara kolektif. Kolektif di sini adalah kolektif secara sosial. Dengan cara apa? Tadi saya sampaikan, poin utama di dalam mengawal proses demokrasi ini, tentu yang harus dikedepankan adalah pendidikan politik melalui pencegahan. Nah, di dalam melakukan pencegahan ini, maka tidak akan terjadi. Niatnya seperti itu. Tetapi kalau sampai itu terjadi, maka pencegahan di dalam menarasikan kasus yang tadi disampaikan ini tentunya nanti akan menjadi sebuah hasil. Karena titik akhir dari tagline yang
Bawaslu sampaikan di situ bersama rakyat, nanti pada hakikatnya pengawasan itu sebetulnya tugas utamanya adalah rakyat. Sementara untuk badan penyelenggara sendiri, berarti dalam hal ini adalah Bawaslu menjadi sebagai sebuah koalisi peradilan, sebagai pemutus. Alhamdulillah kalau ini masyarakat Kota Tegal melalui harapan saya secara pribadi, dari 20 peserta yang lolos ini bisa menjadi agen. Agen terkait dengan penggiat kepemiluan. Itu aja tambahannya Mbak Ria, matur nuwun. Terima kasih Pak tanggapannya. Untuk selanjutnya yaitu pertanyaan mungkin dari Mas Rosidi. Monggo Mas, untuk aktifkan mikrofonnya. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan dari saya ada 2, yakni yang pertama yaitu dalam pemilihan kepala daerah untuk calon kepala daerah yang merupakan petahana jika tidak membawa surat izin kampanye, apakah tindak lanjut dari Badan Pengawas Pemilu Kota Tegal dan Pengawas Pemilu Kabupaten Kota? Kemudian, jika dalam jangka beberapa kampanye tersebut tidak membawa surat izin, apakah bisa membuat pembatalan calon tersebut? Yang kedua, pertanyaannya adalah dalam jika KPU tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu, apa tindak lanjut dari Bawaslu terhadap KPU tersebut? Kiranya pertanyaannya cukup seperti itu saja. Baik, terima kasih Mas. Ada 2 pertanyaan, yaitu yang pertama, ketika ada calon pemilihan ataupun pemilu, pada saat kampanye tidak ada surat pemberitahuan atau yang biasa kita sebut adalah STTP ya Mas Dani ya. Yeah. STTP itu wajib pada setiap kampanye harus ada surat pemberitahuan dari kepolisian, yaitu yang kedua adalah ketika KPU tidak bisa menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu Kota Tegal. Nah, apa sih hal yang akan dilakukan Bawaslu ketika KPU tidak bisa menindaklanjuti rekomendasi tersebut? Mungkin ada tanggapan dari teman-teman di sini sebelum dijawab oleh pimpinan kita. Bisa lambaikan tangannya atau langsung aktifkan mikrofonnya. Oh iya. Mas Andri Irawan, monggo untuk tanggapannya. Oke. Terus diunduh. Menindaklanjuti pertanyaan yang tadi yang berkaitan tentang surat izin, itu mungkin kita bisa melihat kalau dalam konteks kampanye yang skalanya mungkin kan dalam pelaksanaan pilkada ataupun pemilu, itu kan pelaksanaan kampanye dalam konteks yang kampanye bersama ataupun kampanye dalam skala besar. Itu mungkin kan jadwalnya juga sudah terstruktur, baik itu waktunya ataupun tempatnya dan lain sebagainya, semuanya sudah aman lah. Mungkin berarti semuanya sudah disesuaikan dengan surat izin ataupun yang lainnya. Malah justru pertanyaannya itu dibalik. Bagaimana menindaklanjuti kampanye yang sifatnya masih dari rumah ke rumah, itu yang susah. Kalau menurut saya itu. Jadi kalau untuk kampanye yang skalanya besar mungkin masalah izin ataupun surat yang lainnya dalam pelaksanaan kampanye itu malah justru semuanya sudah terstruktur, baik jadwal dan lain sebagainya, bahkan mungkin pengamanan dari Polri ataupun TNI yang lainnya. Mungkin seperti itu. Menindaklanjuti sementara. Terima kasih. Terima kasih Mas Andri. Baik sekali tanggapannya. Mungkin ada tanggapan lain dari teman-teman SKPP di sini? Bisa aktifkan mikrofonnya mungkin? Atau lambaikan tangan di video, atau pakai fitur dari aplikasi Zoom.
untuk menanggapi. Mas Dimas? Mbak Dena? Atau Mas Mustafa nih yang sengaja datang ke Bawaslu Kota Tegal karena mungkin kesulitan login? Monggo, kalau tidak ada dari pimpinan Bawaslu Kota Tegal, mungkin ada yang bisa menjawab dua pertanyaan dari Mas Rosidi. Terkait kampanye, mungkin akan kita arahkan ke Divisi Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga, Pak Wibowo. Oke, terima kasih Mbak Rian. Dari Mas Rosidi ya tadi ya. Ini ingin tahu secara detail tentang pelaksanaan kampanye. Kalau tidak memiliki izin, ya. Kembali lagi, saya akan meluruskan terlebih dahulu bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 7 maupun Undang-Undang Nomor 10, sepengetahuan saya, istilah di sana bukan izin, tetapi adalah surat tanda pemberitahuan. Tadi Mbak Ria menyinggung STTP, surat tanda terima pemberitahuan. Persoalannya, kita harus bisa membedakan terlebih dahulu. Sebagai seorang pengawas, harus tahu dulu bahwa di dalam pengawasan kampanye ini, kita kembali kepada undang-undang, pelaksanaan kampanye itu ada yang bersifat terbuka, ada yang tertutup, ada yang terbatas, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini harus kita pahami dulu. Nah, persoalan ini setelah kita paham, maka tadi muncullah pertanyaan, kalau tidak memiliki izin, asumsi saya dari pertanyaan ini, mohon maaf barangkali saya keliru, karena tadi suaranya sempat terputus, bahwa yang dimaksud pelaksanaan pada kampanye yang bersifat terbuka. Ya. Ini tidak ada isinya bagaimana. Hal yang perlu dicermati bahwa pengawas pemilu itu bukan eksekutor untuk menghentikan. Itu prinsipnya. Tetapi dalam hal ini, kemampuan pengawas ketika menghadapi persoalan bila mana ada salah satu paslon yang menyelenggarakan tanpa ada izin atau belum ada surat STTP-nya, ini bisa melakukan yang pertama adalah koordinasi dengan pihak keamanan. Nah, pihak keamanan di sini yang memiliki kewenangan pertama adalah Polri, kepolisian. Kita memberitahukan, Pak, bahwa pada tanggal sekian hari ini posisi jam sekian sedang berlangsung pelaksanaan kampanye terbuka oleh paslon ini. Namun, ketika kami bertanya, dia belum memiliki STTP dari pihak kepolisian. Mohon Bapak bisa merapat untuk ya menghentikan. Judulnya menghentikan. Apabila proses menghentikan ini pihak kontestan atau pihak peserta dalam hal ini adalah calon tidak mau, ini kembali lagi urusannya adalah sudah urusan pelanggaran yang menurut pihak kepolisian yang bertanggung jawab ini pelanggarannya ada dua. Pelanggaran melanggar pelaksanaan kampanye secara umum, jadi di kepemiluan, dan melanggar ketertiban umum karena tidak memiliki izin. Itu poin pertama. Kemudian poin yang kedua, sesuai dengan kewenangan, kita tahu bahwa kalau contoh tadi itu adalah pemilihan kepala daerah, tentunya produk yang dihasilkan oleh Bawaslu itu memang betul bahasanya adalah rekomendasi. Kita tahu kata rekomendasi maknanya apa. Makna yang paling mudah memahami rekomendasi itu kita tuh negur. Negur kepada pelaksana teknis. Bahwa berdasarkan kajian oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Tegal, pasangan calon bla 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 telah memenuhi unsur-unsur dugaan pelanggaran yang terjadi.
Oleh karena itu, kami selaku pengawas merekomendasikan agar KPU bisa memutuskan. Itu salah satu bunyi-bunyian yang ada di Undang-Undang Nomor 10 2016. Kembali bila mana terjadi pelanggaran atau ditemukan pelanggaran dugaan, baik itu pelanggaran administrasi maupun tindak pidana pemilu ini, yang punya kewenangan memang dari sisi pelaksana teknis, bukan Bawaslu. Nah, Bawaslu kembali lagi, kekuatan rekomendasi itu kalau saya ilustrasikan persis kayak nek bal-balan. Bal-balannya itu bukan wasit. Nek wasit bisa memberikan kartu merah kalau dalam sepak bola. Tetapi gambarannya di Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, posisi pengawas pemilu itu sebagai penjaga garis, tukang plebet lah bahasanya. Tapi dalam hal ini, apabila terjadi demikian, sebagai seorang pengawas tentunya tidak dalam konteks akhirnya, lah saya tidak akan melaksanakan tugas, itu keliru. Karena pengawas juga memiliki tanggung jawab untuk melaporkan seluruh kegiatan yang telah diamanatkan pada pribadi masing-masing pengawas. Yang terakhir dari saya, bahwa pelaksanaan pemilu dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, kita sudah paham dasar hukum atau regulasi yang dipakai bukan berbeda, tetapi ada dua. Undang-Undang Nomor 7 itu untuk pemilu, kemudian Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 itu untuk pilkada. Implementasi dari undang-undang ini, ingat, penjenengan ketika akan melakukan sebuah eksekusi pelaksanaan di teknis lapangan harus mampu untuk proses melihat di undang-undang dan melihat di peraturan. Nah, di peraturan ini baik peraturan Perbawaslu maupun peraturan KPU sekaligus peraturan undang-undang lainnya. Karena di persoalan kampanye ini biasanya yang sangat sering muncul persoalan itu adalah ketidaktahuan undang-undang atau peraturan KPU yang dilaksanakan oleh para simpatisan. Tetapi kalau pribadi dari calon yang mencalonkan diri ini, tentunya saya yakin mereka sudah paham betul. Tetapi yang sering terjadi justru di teman-teman yang mengaku dirinya adalah simpatisan. Ini kalau dalam bahasa normatifnya simpatisan. Tetapi untuk bahasa secara umum dipahami adalah sebagai orang-orang bayaran. Nah, justru di sini yang menarik sebagai seorang pengawas harus mampu melakukan kembali lagi pencegahan. Karena salah satu bentuk pencegahan itu adalah pemberian pendidikan politik secara mudahnya demikian. Itu sementara itu mungkin Pak Ketua atau Bu Lurbanyi bisa menambahkan dari saya. Maturun. Terima kasih, Pak. Mungkin Pak Ketua bisa menanggapi kaitannya ketika KPU tidak menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu. Bagaimana, Pak? Ya, terima kasih. Jadi tadi saya menggarisbawahi bahwa yang disampaikan Mas Rosidi itu pertanyaannya terkait dengan surat izin oleh petahana ketika dalam kampanye. Mungkin saya memaknai ini selain surat pemberitahuan, surat tanda terima pemberitahuan atau STTP itu adalah surat izin cuti mungkin ya. Karena memang yang bersangkutan adalah seorang kepala daerah yang masih menjabat aktif, namun mengikuti percaturan atau pertarungan lagi dalam pemilihan kepala daerah untuk periode yang kedua. Jadi ketika seorang kepala daerah atau petahana itu ikut lagi ya pada masa kampanye ketika kampanye dilakukan pada waktu hari kerja, dia wajib mengajukan surat izin cuti kepada pimpinan di atasnya.
Siapa pimpinan di atasnya? Yaitu Kementerian Dalam Negeri, kepada Menteri Dalam Negeri ketika misalkan kepala daerah tingkat 2, bupati wali kota melalui gubernur, ya kan? Tapi kalau gubernur langsung ke Kemendagri. Ketika pada hari di luar jam kerja, di luar hari kerja, hari Sabtu dan Minggu, mereka datang sebagai pembicara, itu tidak diwajibkan untuk adanya surat izin cuti karena memang saat itu hari bukan hari kerja. Itu yang perlu dipahami yang pertama. Yang kedua adalah surat pemberitahuan, surat tanda pemberitahuan ada kampanye. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kodim PAL, kami dari Bawaslu selalu menyampaikan kepada tim kampanye, juga kepada pasangan calon, agar dalam setiap kampanye, termasuk kepada penyelenggara teknis, kepada KPU, untuk tidak henti-hentinya memberikan sosialisasi kepada tim kampanye dan pasangan calon, harus mengurus STTP tersebut, ya. Dalam perkap itu mestinya 7 hari sebelum dilaksanakannya kampanye itu harus sudah mengurus izinnya. Jadi kami selalu memberikan sosialisasi, memberikan upaya-upaya pencegahan pada tim kampanye, dan perlu kalian ketahui juga tim kampanye ini juga bisa menjadi subjek hukum manakala tim kampanye ini telah didaftarkan di KPU. Jadi demikian yang bisa saya tambahkan. Monggo selanjutnya mungkin Bu Kodim akan menambahi. Terima kasih Pak atas tanggapannya. Tak terasa ya kita sudah 2,5 jam bertatap muka melalui daring. Sebentar lagi sudah memasuki pukul 17.00. Mungkin pertanyaan yang masih tersimpan ataupun yang sudah kalian catat bisa ditanyakan di grup yang sudah kita sediakan, yang kita biasa diskusikan, karena keterbatasan waktu kita melakukan tatap muka melalui Zoom ini. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini, akan mengabsen lagi untuk terakhir ya Mas Dania, kehadiran dari teman-teman yang ada di sini. Mungkin teman-teman di sini bisa mengaktifkan mikrofonnya untuk bilang hadir atau lambaikan tangan. Baik, yang pertama saya langsung aja dan dalam diskusi Andri Irawan. Hadir. Terima kasih. Astria Kurniati. Hadir. Terima kasih. Dina Triksi. Dibuka ini Mas. Dina Triksi Rahmatifani. Dimas Bagus Yoga Pamungkas. Hadir. Terima kasih Mas. Hilmi Rizak Alfarici. Selalu hadir. Oh iya, terima kasih Mas. Ike Nurjana juga ada. Ike Setianingsi. Hadir. Terima kasih Mbak. Irfan Arifin. Hadir. Terima kasih Mas. Lia Maramo. Ada. Lia Marosalia. Oh iya, terima kasih Mbak. Ayu. Hadirah. Terima kasih Mbak. Mas Al Adi Mulyanto. Hadir Mas Bro. Mas Mustafa. Kota Tegal sing 20 peserta. Ada ya. Oh ada. Miser Ahmad. Oh iya ada. Rosidi. Ada. Rogo Haliman. Hadir. Ya, terima kasih Mbak. Juliana
Hadira. Oh iya, mantap Mbak, terima kasih. Luar biasa sekali diskusi kita kali ini dari awal hingga akhir. Hanya Saya tiga. belum dipanggil loh, Mbak. Siapa Mas? Siapa Mas? Mas Oh, Sugeng Mbak Sugeng. sudah Ya. Sudah dipanggil Mas, sudah. Oh, nggak dengar. Sorry. Ya. Oh iya, nggak apa-apa Mas, sudah handle. Dari 20 peserta yang lolos diskusi daring Bawaslu Kota Tegal, hanya ada 3 yang tidak bisa mengikuti, yaitu Mas Aldi Gunawan, Mbak Ike Nurjana, dan Mas Ade Rahman Permana. Mungkin yang akan menyampaikan pertanyaan bisa kita lanjutkan di grup, G. Mas, Mbak, nanti akan kita jawab lagi, mungkin sampai besok juga nggak masalah. Nah, demikian kegiatan kita di diskusi daring bersama Bawaslu Kota Tegal. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini hingga bisa berjalan dengan lancar. Kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.